Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tim Bareskrim Mabes Polri menggerebek sebuah rumah kontrakan di Banyuwangi yang dihuni puluhan warga negara asing asal Cina. Diduga puluhan WNA ini akan bekerja secara ilegal di wilayah Jawa Timur. Ada 28 warga negara asing asal Cina dikumpulkan di halaman Mapolresta Banyuwangi. Puluhan warga negara asing ini diamankan petugas setelah tim Buser dari Bareskrim Mabes Polri melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di Dusun Sawahan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Warga sekitar tak menyangka rumah kontrakan yang tertutup pagar tinggi ini dihuni warga asing. Kaget kok sudah ada penggerebekan, karena di dalam itu sudah ada, kalau nggak salah, 20 orang warga negara asing. Boleh diperinci Pak, 20 orang itu pria berapa, cowok berapa? Kalau nggak salah itu prianya 16, ceweknya 4. Pukul penggerebekan itu berapa Pak perkiraan? Habis maghrib kurang lebih pukul 18.15. Pak, terkait lokasi penggerebekan sendiri itu apakah ada izinnya atau seperti apa? Kalau izin kayaknya nggak ada, karena kami dari pemerintah desa, khususnya dari RT RW itu juga nggak tahu ya ada penggerebekan milik rumah. Mohon maaf, saya tidak tahu, masih dalam pencarian info ini. Penangkapan WNA Cina ini awalnya sempat diindikasi sebagai jaringan judi online maupun jaringan penipuan berkedok prostitusi. Namun setelah melalui proses pemeriksaan, tim Satreskrim Polresta Banyuwangi menyampaikan bahwa puluhan WNA ini ditangkap karena masalah pelanggaran imigrasi. Mereka diduga akan bekerja di wilayah Jawa Timur. Ada indikasi ini sindikat internasional, Bang? Kalau sementara kami belum bisa memastikan apakah ini sindikat atau enggak. Soalnya kami juga kan berkomunikasi agak kesulitan karena bahasa. Terus saat ini yang bersangkutan masih di bawah atau sudah serahkan ke imigrasi? Kemarin sudah kami serahkan kepada imigrasi. Itu rumah milik siapa Anda? Mereka kok bisa ada di sana? Untuk rumah yang jelas punya salah satu warga yang kemudian dikontrakkan tapi bukan oleh mereka juga, oleh orang lain. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan karena kaitannya dengan nama baik juga, karena kan yang punya juga belum tidak mengetahui. Berapa lama dia tinggal di situ juga ceritanya nggak ada? Beragam, karena ada yang bilang katanya sudah 3 bulan sampai 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang baru 1 bulan 2 bulan, jadi nggak langsung berbarengan. Jadi semuanya dari Tiongkok, Cina. Tapi yang jelas motifnya ketika kita tanya ngapain mereka di sana, intinya mencari kerja. Dari keterangan polisi, para WNA ini tinggal di Banyuwangi dengan cara mengontrak rumah bersama-sama. Ada yang baru sebulan, ada juga yang sudah 5 bulan berada di rumah kontrakan tersebut. Polisi akan menyerahkan WNA asal Cina ini ke pihak imigrasi. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, 2 maling motor terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh unit reserse kriminal Polsek Sukolilo, Surabaya lantaran berusaha menyerang petugas saat ditangkap. 2 warga Dusun Konang, Bangkalan, Madura, Muafi 21 tahun dan Bahrul Ulum 20 tahun, merintih kesakitan usai diterjang timah panas anggota reserse kriminal Polsek Sukolilo, Surabaya. Kedua pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor ini terpaksa dilumpuhkan lantaran berusaha melawan petugas saat ditangkap. Kapolsek Sukolilo Kompol Imade Patra Negara menegaskan awalnya anggota mendapati kedua pelaku sedang mendorong sepeda motor di kawasan Jalan Mer, Surabaya. Saat didatangi petugas, keduanya justru kabur dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Bahkan petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Bukannya menyerah, keduanya justru balik menyerang dengan menabrak polisi, sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur. Tersangka Bahrul Ulum ditembak di bagian lengan kanan, sementara Muafi ditembak di bagian kaki kiri. Karena setiap lampu merah mereka tidak pernah berhenti, dilewati terus. Itu yang timbul kecurigaan kami dan kami mengejar dan mereka tambah banter, tambah ngebut. Dan kami dapat malah anggota kami diserempet, bahkan hampir jatuh, terluka, dan bahkan menyerang anggota juga. Akhirnya dan ditabrak anggota kami. Akhirnya kami mengambil tindakan terukur ya, peringatan dulu 3 kali, tidak diindahkan. Akhirnya kita
memberikan tembakan ke lengan sebelah kanan dan kaki. Keduanya diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Masih seputar info kriminal saudara, makam perempuan di Kecamatan Celuring, Banyuwangi dirusak orang tak dikenal pada Sabtu dini hari lalu menggegerkan warga. Polisi dan perangkat desa yang memeriksa mendapati tali pocong mayat hilang. Belum diketahui siapa pelaku dan motif pencurian benda yang dikenal untuk ritual gaib tersebut. Astagfirullahaladzim, subhanallah, dulur-dulur. Warga desa Pelampang Rejo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi digegerkan dengan temuan makam dibongkar orang tak dikenal. Makam ini adalah seorang perempuan yang baru 7 hari dikebumikan. Saat pertama kali ditemukan, makam tampak berantakan. Warga pun melaporkan kepada perangkat desa dan polisi. Setelah diperiksa, diketahui tali pocong atau tali pengikat mayat yang ada di makam tersebut sudah hilang dicuri. Sementara organ tubuh mayat tampak masih utuh. Belum diketahui pasti apa motif dari aksi pembongkaran makam dan pencurian tali pocong ini. Namun pencurian ini diduga untuk keperluan ritual gaib bagi yang melakukannya. Hingga saat ini polisi masih melakukan upaya penyelidikan terkait siapa pelakunya. Pembongkaran makam ini baru diketahui saat juru kunci makam pada Sabtu pagi. Keluarga mendiang mengaku terpukul atas kejadian ini dan akan membenahi kembali makam dengan layak. Itu yang hilang tali pocongnya atau seperti apa Pak Kades? Tali pocongnya aja Mas, setelah kita cek bersama-sama. Itu semua tali pocongnya hilang? Iya, tali pocong ketiga ini itu hilang. Sebelumnya ada informasi orang yang mencurigakan yang seliweran atau seperti apa Pak Kades sebelum kejadian ini? Tidak ada Mas, soalnya kebetulan waktu itu Pak Juru Kunci dan Pak Kasun itu pulang dari makam itu sudah jam 6 sore Mas, jadi kejadiannya berarti kan malam. Juru Kunci dan Pak Kasun itu malam Jumat sore itu berada di makam dan pulangnya sampai jam 6 sore sampai di rumah. Pagi-pagi tahu-tahu jam 8, setengah 8 itu Juru Kunci datang ke kuburan tempat pemakaman umum itu, ternyata sudah terjadi pembongkaran oleh warga yang tidak dikenal. Hari Sabtu pagi jam 6 saya kesini dan tujuan saya mau mupuk pepaya itu yang di sebelah utara itu. Sudah selesai. Kebetulan saya punya 2 pohon itu sebelah timur. Lalu saya mupuk ke situ lewat sebelah timur. Lalu saya mau pulang ke barat lewat sini. Tahu-tahu saya nengok ke barat, itu makamnya anaknya Pak Katimin kok berserakan tanahnya. Saya kaget. Pencurian yang tak lazim ini masih diselidiki tim unit Reskrim Mapolsek Celuring. Tidak ada kerugian material, namun kasus ini membuat resah masyarakat. Warga berharap petugas bisa segera menangkap pelakunya. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi. Menjelajah air terjun Belawan, spot eksotis di celah tebing kawasan hutan Gunung Ijen, Bondowoso. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.